تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Kepada para wali santri, nggih, masih ada waktu beberapa menit, mungkin 15-an menit untuk bisa kita diskusi bersama bagi wali santri atau asatidah yang ingin menanyakan perihal materi atau yang lainnya bisa disampaikan langsung kepada wali santri. Monggo kami persilahkan. Tadi sepertinya ada yang chat ini, Ustaz. Oh ya, ini Buku eh karangan Vivi. BBC. Nah ini, Ya, betul. Komik Iya, Peradaban Akhlak. mm-mm, betul. Ini bagus ya, Masya Allah. Ini juga apa namanya, VP Jinggotan ini juga nulis apa namanya, komik juga, komik Sahih Bukhari ya. Bagus, Masya Allah. Ya, ini untuk apa namanya, mengenalkan ilmu juga bagus ya. Barakallahu fikum. Mengenalkan sunnah-sunnah. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Silakan, ada yang lain? Monggo kami persilahkan. Atau lewat chat bisa di kolom chat. Mungkin dari wali santri kelas 1 terlebih dahulu perwakilan kami persilahkan. Sambil mungkin menunggu, mungkin saya Ustaz, agak sedikit diskusi begitu satu. Ya. Terkait dengan hadiah Ustaz, nggih. Tadi beberapa guru kami dulu juga pernah apa namanya memberikan hadiah-hadiah kepada kami. Ya bentuknya salah satunya adalah uang. Misalkan dulu ketika saya mondok, guru kami memberikan, ayo siapa yang bisa hafal hadis 3 hadis ini, nanti ada yang diajak jalan, ada yang diajak dikasih uang begitu. Pripun tadi Ustaz? Ya, baik, barakallahu fikum. Dulu saya tampaknya pernah menyampaikan juga di sini, di apa namanya, Zoom Kok itu, ya? apa namanya, tentang apa namanya, saya Apa? sampaikan terkait dengan 5 baterai cinta atau 5 baterai kasih. Ingat nggak, Ustaz Hadi? Itu. Jadi dulu ada materi saya pernah menyampaikan, kalau di Nggih. kalau di itu di Al-Furqonnya, di hadapan para asatid saya pernah menyampaikan. Tapi kalau yang di sini nih, yang di Zoom, waktu itu udah apa belum ya? Saya lupa. Ya, belum ya. Oh ya, belum kata. Bilang deh, nggak usah Belum dicopot sebenarnya. bajunya. Jadi kok di Al-Furqonnya, terus di Al-Himmah juga pernah saya sampaikan. Jadi terkait dengan baterai kasih atau baterai cinta itu, salah satunya memang hadiah. Ya, salah satunya memang apa? Hadiah. Tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Eh, Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Itu kita sepakat. Ya, jadi memberi hadiah itu bagus sekali. Dan dulu saya juga sampaikan bahwa misalkan ketika pas anak, maaf, ketika pas ayah pulang, ya kan gitu, coba membawa sesuatu, ya kan begitu. Apa namanya, hadiah terbagi menjadi dua, ada yang jangka panjang, ada jangka pendek gitu. Nah, itu hadiah itu sangat bagus untuk apa namanya, emotional bonding. Jadi menjalin atau membangun emosi dengan anak gitu. Tapi ya, antakuna hadil hadiah laisa muqabilan li amalihi asalih. Nah, jadi tapi hadiah ini bukan menjadi satu timbal balik dari amal solehnya. Nah, ini yang perlu kita pahami, gitu.
Jadi bukan kamu beramal soleh maka kamu dapat harta ini, ya, dapat uang ini, dapat ini, seperti enggak seperti itu. Itu enggak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan hadiah itu ngasih-ngasih aja ke sahabatnya itu. Jadi ngasih ini, ngasih itu dan seterusnya. Ya, jadi memberi. Rasulullah itu suka memberi. Dan juga mungkin saya pernah sampaikan bahwa memberi itu menurut para psikolog. Jadi kita sebagai manusia nih, kita kan nerima terus, ya enggak? Kita nafas ini sekarang, nerima nafas. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya rambut yang bagus, kita punya baju, kita bisa minum, ya, kita bisa ini. Kita banyak menerima nikmat Allah itu banyak banget. Jadi yang diterima itu kita itu lebih baik menerima. Apabila ya seseorang itu banyak menerima tanpa mengeluarkan, ya tanpa apa? Mengeluarkan itu apa namanya psikologinya ataupun jiwanya itu nggak seimbang. Jadi cara menyeimbangkan jiwa itu adalah dengan cara apa? Banyak memberi. Maka itu orang kalau banyak memberi, ya, loman, lomo, ya, loman. Jadi dermawan gitu. Pasti hidupnya bahagia itu. Hidupnya bahagia, hidupnya seneng, ya, emosinya pasti terkendali. Karena memang psikologinya itu stabil. Orang yang banyak memberi itu. Jadi gitu. Jadi karena maka itu tahadu, salinglah memberi hadiah. Bukan cuma dari satu pihak saja, tapi saling memberi hadiah. Barakallahu fikum. Jadi di sini kita memberi hadiah ke anak, anak harus kita ajari memberi hadiah ke kita juga. Jadi bukan anak kita kasih hadiah terus, tapi dia sendiri nggak ngasih hadiah. Coba kita ajarin anak, kalau kita sampai rumah itu dia langsung ngambilkan air untuk kita. Itu termasuk hadiah itu, ya. Atau misalkan dia, kalau anak saya itu suka ini nulis gitu, kan namanya afaf, terus itu tulisnya Allah gitu. Terus dilipat-lipat, terus dikasih ke saya. Abi, ini tuh Abi. Saya buka Allah, terus ada tulisan afaf. Masya Allah, gitu. Kita seneng banget. Jadi, Masya Allah, gitu. Bagus banget, Kak, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tahadu, kata Rasulullah itu tahadu, saling memberi hadiah, gitu. Jadi bukan, maka itu adab santri terhadap ustadz ngasih hadiah, ya kan? Waktu kita bahas di Al-Furqan, ya, bagaimana adab santri. Maka anak Al-Furqan ini nggak tahu tuh siapa ya namanya. Mungkin yang jelas anak salah seorang bapak atau ibu. Waktu saya turun, ya, tiba-tiba Ustadz, mohon izin Ustadz, mohon maaf Ustadz, gitu. Adabnya langsung berubah waktu kita ajarin adab. Ustadz, mohon maaf atau mohon izin Ustadz. Oh iya silahkan. Saya dikasih biskuit Roma sama anak Al-Furqan ini. Ya Masya Allah. Jadi memberi hadiah ke anak. Ke Ustadz, ya kan? Itu tahadu. Ya, tahadu, tahabu. Kata Rasulullah saling memberi hadiah. Itu catatan apa? Saya rasa perlu dicatat ya bahwa saling memberi hadiah dan bukan sebagai muqabil, bukan sebagai timbal balik atas amal solehnya atau atas kebaikannya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan. Bagaimana solusi dengan anak-anak yang sudah terlanjur sering pegang HP dari kecil karena ada ortu yang berasumsi kalau anak yang suka nge-game itu cerdas. Apaan? Apa anak suka nge-game cerdas? La haula wala quwata illa billah. Ya memang cerdas, betul. Cerdas nge-game. Iya, benar cerdas nge-game-nya itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi, justru ya, menurut para psikolog bahwa jadi sekarang begini. Saya kasih tahu apa namanya alur berpikirnya gini. Sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pengen tahu anak itu cerdas atau nggak cerdas, anak kecil itu bagaimana kita tahu dia cerdas atau nggak cerdas itu? Pertama, lihat secara verbal. Secara verbal maksudnya ngomongnya pinter nggak? Kok anak itu pinter ngomong, udah cerdas itu. Kenapa? Karena ketika pasti dia berbicara, dia pasti mikir, gitu. Ngomong itu pasti mikir.
Maka itu kalau anak kecil kok pinter ngomong, udah insya Allah pinter, cerdas itu. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi motoriknya, motorik itu gerak, ya gerak. Jadi begini, misalkan saya tangan saya begini ya, saya gini. Ketika saya menggerakkan tangan ini begini, ini diperintahkan oleh otak nggak? Saya gini, diperintahkan oleh otak, diperintahkan oleh akal. Apa akal nyuruh tangan untuk melakukan begini, atau begini, atau begini, atau begini, atau begini, dan seterusnya. Ketika pas apa namanya kita melakukan gerakan, itu otak kita itu nyuruh kamu gerak gini ya. Anak itu semakin banyak gerak, semakin pinter. Semakin apa? Semakin pinter. Gitu. Dan ternyata, ya, ternyata para psikolog mengatakan bahwa anak itu semakin banyak bergerak, semakin banyak motoriknya bergerak, itu berarti semakin cerdas, semakin pintar. Itu ternyata udah ada hadisnya. Riwayat Tirmidzi, aromatu sobi fi sigorihi, ya, ya dulu ala, ya dulu ala, eh, apa gitu ya, ala aklihi fi kibarihi. Nah, aromatu sobi fi sigorihi, ya dulu ala aklihi fi kibarihi. Oh, kamu kan Rasulullah SAW. Banyak geraknya seorang anak di masa kecilnya menunjukkan akalnya pada masa dewasanya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu psikolog. Rasulullah itu psikolog luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi anak itu bergerak. Maka itu anak naik sepeda, bisa naik sepeda. Jadi anak-anak saya itu yang perempuan, yang Afaf tadi itu, yang naik sepeda, jatuh itu sendiri itu. Apa namanya, sepatu roda, main sepatu roda. Udah suruh gerak aja. Padahal perempuan. Ya, namanya Afaf Samia. Ya udah, apa namanya, gerak. Itu menunjukkan akalnya. Udah, gitu, seperti itu. Jadi, nah sedangkan kalau main game pasif, itu yang gerak cuman apanya? Yang gerak cuman matanya sama apa tangannya aja. Begitu. Coba bandingkan apa seorang anak yang banyak bergerak, apa namanya, mengoptimalkan seluruh jasadnya ini dengan naik sepeda, dengan apa sepatu roda, kok dulu itu engkra atau dan seterusnya. Itu semuanya itu lebih cerdas daripada cuman main HP, mata doang. Yang cerdas cuma matanya toh, nggak kata para psikolog itu. Ya, jadi itu anggapan yang sangat-sangat keliru. Nah, coba lihat anak ngegame kok pinter, pinter dari mana? Ya pinter ngegame itu, ya kan? Ya pinter ngegame itu. Nah, udah mah begitu pasti apa mengakibatkan obesitas lagi, ya. Menyebabkan apa? Gini, anak suka main game itu kurang peka, kurang peka. Mohon maaf, di situ kotor ya diem aja, di situ berdebu ya diem aja, ibunya nyapu ya diem aja, apa namanya, ini harus disingkirkan ya diem aja, kurang peka. Oh, ini kurang diwangiin, oh, kurang wangian, kurang kepekaannya kurang, gitu ya. Jadi barakallahu fikum. Jadi apa namanya? Sedangkan salah satu ciri anak yang cerdas itu kan peka. Ya, kalau nggak peka ya berarti pekok gitu. Ya kan begitu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah itu mohon maaf kalau kata-kata saya seperti itu. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menghadapi anak yang masih muda ikut-ikutan sama temannya, terutama mengarahkan pendidikannya tanpa kesan paksaan? Jazakillah atas jawabannya. Mungkin yang lebih tepat jazakallah kali ya, bukan jazakillah. Ini biasanya ibu-ibu yang tanya nih kalau sudah jazakillah. Ya, yang benar jazakallah. Nah, kalau laki-laki jazakallah. Baik. Gimana apa namanya kalau anak masih senang ikut-ikutan sama temen gitu ya? Masih senang sama temen. Nah, itu balik lagi. Balik lagi seperti apa yang jawaban saya ke Bu Dokter tadi. Mana yang lebih menarik? Gitu ya. Ya lebih menarik itu kita, lebih menarik kita atau lebih menarik temannya? Gitu. Nah, kita ini apa namanya? Kita ini gini, selalu menuntut anak selalu belajar sedangkan kita nggak pernah belajar.
Nih, tuh, saya perlu ingatkan ini. Kita selalu menuntut anak itu belajar, belajar, belajar menjadi lebih baik. Kita sendiri loh nggak belajar bagaimana cara didik anak, nggak belajar bagaimana cara berinteraksi dengan anak, bagaimana cara apa namanya mendidik anak dengan yang baik dan seterusnya. Ya, bagaimana mengelola apa namanya membuat sesuatu yang menarik di rumah dan seterusnya itu kita nggak belajar, gitu ya. Ya alhamdulillah ini kita Zoom belajar Ustaz ya gitu. Misalkan gitu. Ya belajar ini sekarang alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi eh, Bapak-bapak Ibu-ibu rahimakumullah, kita ini coba kurang apa namanya? Kurang inovasi ya. Kurang ibadah ya, kurang inovasi dengan apa namanya yang ada di rumah itu. Jadi suasana rumah itu biasanya afektif. Afektif itu gini, sesuatu yang sifatnya itu apa namanya resmi-resmi gitu. Udah makan belum? Udah ngaji belum? Udah ngerjain PR belum? Udah mandi belum? Sana mandi apa namanya? Terus jangan lupa nanti ngaji kayak gitu dan seterusnya. Itu sesuatu yang sifatnya afektif gitu ya. Sesuatu yang resmi-resmi gitu. Sesuatu yang sifatnya serius. Padahal apa? Yang kedua itu ada yang disebut dengan spending time. Spending time itu kita itu punya waktu bersama anak, sayang-sayangan, main, makan bareng, apa nyantai gitu ya. Itu tuh harus ada gitu. Nah, sekarang ini waktu yang sering kali orang tua dan anak itu afektif terus. Ya, sedangkan afektif itu sebisa mungkin sesedikit mungkin spending time sebanyak mungkin gitu. Jadi membersamai anak itu seperti itu. Apa namanya? Itu harus lebih banyak. Nah, jadi namanya manusia itu nggak bisa ini ya, nggak bisa nganggur itu nggak bisa. Maksudnya nganggur itu gini, diem aja, nggak ngapa-ngapain itu nggak bisa. Termasuk anak kecil. Jadi anak kecil itu dia diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu nggak mungkin. Pasti dia akan mencari kegiatan. Nah ternyata kegiatannya apa? Bareng sama temen, main sama temen, akhirnya kepengaruh gitu. Kalau nggak apa? Nonton TV. Kalau nggak apa? Main HP. Dia pasti selalu cari kegiatan. Kenapa? Karena kita kurang memberikan opsi-opsi kegiatan untuk anak gitu. Coba anak coba kita ajak berpikir, ini gimana nak supaya apa namanya kita nanam apa? Ya kan gitu. Produktif itu. Kita nanam apa? Nanam bunga kayak nanam apa singkong kayak nanam apa gitu. Ini gimana nih catnya biar bagus nih. Apa kayak gitu. Dan seterusnya. Termasuk bapak atau ibu itu nggak apa-apa. Misalkan nonton YouTube bareng. Itu termasuk spending time. Nonton YouTube, yuk kita coba lihat yuk gimana cara menanam apa pepaya yang bagus misalkan gitu. Nonton bareng gitu ya. Atau misalkan eh, ikan apa misalkan gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu-gitu. Jadi nonton bareng itu termasuk nggak apa-apa. Bahkan eh, apa namanya kalau menurut pendapat para psikolog nonton kartun bareng Upin Ipin bareng kayak gitu atau nonton apa gitu nggak apa-apa dibersamai ya. Ya. Kalau saya itu bersama anak saya misalkan nonton kartun gitu habis begitu ngomong tuh Kak ya kan makanya nggak boleh bikin sakit hati orang ya kalau sakit hati orang itu jadi kayak gitu kita jadi dijauhi ya gitu sambil kita berikan value-value gitu. Saat apa sering dengan itu kita berikan apa value-value berikan nilai-nilai boleh nggak boleh dan seterusnya. Bagaimana mengatasi anak asuh yang kalau dinasihati selalu bilang iya tapi tidak dilaksanakan, baru dilaksanakan setelah diberi sanksi dan sering melakukan kesalahan yang sama. Oh, Masya Allah. Jadi apa namanya? Ini anak asuh ya. Berarti anak asuh ini maksudnya apa? Santri, mungkin panti Anak di asuhan. panti ya, betul Ustadz. Ya, baik. Barakallahu. Jadi apa namanya? eh Nanti mungkin kita perlu ada tambahan satu sesi lagi ya atau berapa sesi lagi ya. Nanti kita jelaskan tentang apa namanya apa namanya baterai cinta atau baterai kasih itu. Bagaimana cara menjadikan anak itu takluk dengan kita. Jadi nurut sama kita. Jadi apa namanya anak itu
jika kita suruh itu langsung begitu ya. Anak itu ketika pas apa nggak baik itu jadi baik gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi itu jawabannya ada di em, apa namanya baterai cinta itu, baterai kasih itu. Tapi begini, apa namanya? eh Coba ya, jangan sampai ada sifat apa namanya otoriter ya kepada anak. Kamu harus begini, kamu harus begitu, ya kan? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan seterusnya. Itu otoriter, ya barakallahu fikum. Apalagi perintah itu belum ada rules-nya, belum ada apa namanya satu apa namanya tata tertibnya. Apalagi dikit-dikit harus begini, harus begitu, tidak diberikan apa namanya tata tertib terlebih dahulu. Jadi jadi ketika pas misalnya ya anak itu coba dalam kesendirian ya tiba-tiba itu misalkan anak laki-laki atau anak perempuan berarti apa namanya berarti di itunya apa namanya di punggungnya. Begini coba anak ya ditanya kabar hari ini. Nah, apa gimana kabar hari ini? Misalkan namanya siapa? Fatimah. Nah, gimana kabar hari ini Fatimah? Sehat? Hari ini udah makan belum? Gitu ya. Udah makan belum hari ini? Ini tadi makan pakai apa? Ya kan gitu. Tadi makan kenyang nggak? Gitu. Itu apa namanya? Spending time yang saya sebut tadi. Sambil gitu. Habis begitu ketika pas apa namanya? Saya tuh juga punya Bu, apa namanya? Santri-santri yang uh super. Jadi sama ustadz yang lain itu nggak pada takluk, takluknya sama saya. Gitu. Karena itu apa namanya? Kita kita sendiri apa namanya? Dengan melakukan ya mungkin kalau kita orang Jawa biasa ngomong nguwong ke uang ya, ya memanusiakan manusia. Jadi meskipun dia itu adalah anak asuh kita, meskipun dia adalah santri kita, itu kita uang ke, ya kita manusiakan. Jadi apa namanya seperti itu. Coba kita berikan aliran kasih sayang dulu dan dia merasa disayang. Dr. Adiwi Gunawan mengatakan bahwa menjadikan anak merasa disayang itu lebih penting daripada kita menyayangi itu sendiri. Saya ulangi. Menjadikan anak merasa disayang itu lebih penting daripada kita menyayangi itu sendiri. Jadi jangan sampai ya kita sudah sayang sama anak, tapi anak nggak merasa disayang sama kita. Kita kasih HP, kita kasih makan, kita saya kasih apa segalanya sudah saya kasih, udah aku kasih kok. Tapi dia nggak menurut, anakku nggak menurut, sialan dan seterusnya. Enggak, menjadikan anak itu merasa disayang sama kita itu penting sekali. Ya, barakallahu fikum. Coba pernah nggak kita mengelus begitu? Kemudian tiba-tiba kita bawa coklatos misalnya, tiba-tiba kita kasih, ya mau nggak ini, misalkan begitu. Jadi dia merasa seperti diperhatikan, ya, seperti diperhatikan. Jadi itu apa namanya pelajaran itu agak sedikit panjang, ya. Coba nanti Ustadz Hadi apa namanya atur jadwal lagi, nanti insya Allah saya sampaikan, ya. Insyaallah, Ustaz. Iya. Baik, barakallahu fikum. Terus kita lanjut. Ini pertanyaannya tambah seru-seru aja nih. Hmm. Afan Ustadz, kalau anak suka menghayal tentang apa yang dilihat pripun Ustadz? Misal habis nonton Upin Ipin, lalu si anak berha- berhayal seolah dia menjadi Upin atau Ipin yang peran sebagai polisi menyelamatkan orang dari serangan monster. Nggak apa-apa Bu, ya, nggak apa-apa. Berarti itu apa namanya? Ini Pak atau Bu ya? Abu Ramadan. Ya, nggak apa-apa Pak, ya. Jadi berarti dia otak kanannya bagus. Jadi otak kanannya bagus. Jadi anak yang suka menghayal itu otak kanannya bagus. Otak kanan bagus itu berarti nanti ada di seninya bagus, hayalnya bagus, dia menjadi desainer bagus, jadi insinyur bagus, ya. Termasuk hafalannya kuat, ya. Kalau menghafal sesuatu kuat itu otak kanan karena otak kanan long term memory, memori jangka panjang. Nah, jadi kalau menghafal apa, insya Allah kuat hafalannya. Dan seterusnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu toh nggak dosa ini ya kan itu.
nggak dosa ini, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu sesuatu yang sangat wajar, ya. Itu sesuatu yang sangat wajar dan justru itu menunjukkan bahwasanya otak kanannya bekerja dengan baik, ya. Nggak apa-apa. Bagaimana cara anak bisa istiqomah dengan agama sedangkan pengaruh dunia digital sangat melekat di kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Jadi apa namanya para ulama kita, ya. Jadi di apa namanya ada seorang psikolog di Rusia mengatakan bahwa di setiap perubahan zaman yang cepat harus ada satu hal yang tetap. Ya, saya ulangi. Di setiap perubahan zaman yang cepat. Ini kan perubahan zaman ini cepat banget kan? Ya, harus ada digital ini, ada seterusnya lah. Di setiap perubahan yang cepat harus ada satu hal yang tetap. Harus ada satu hal yang tetap. Harus ada, selalu ada dalam harus ada dan tidak boleh berubah. Apa itu? Konsep diri positif. Ya, konsep diri positif. Jadi mau perubahan apapun selama konsep diri positif itu ada, maka nggak masalah. Ya, jadi konsep diri positif itu kalau kita sebagai seorang Muslim, ya kita harus menggambar anak sebagai anak yang bertakwa, gitu. Jadi coba kita apa namanya? Kita pernah nggak talkinkan anak sebelum tidur? Allah melihatku, Allah mendengarku. Jadi segala sesuatu itu kaitkan dengan Allah. Nah, Allah lihat ya. Nah, Allah dengar ya. Gitu. Jadi apa menghadirkan keimanan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, Allah itu selalu mendengar kita, itu sangat penting ya bagi anak. Nanti nggak usah khawatir kalau anak udah punya iman, gadgetnya malah untuk dakwah, ya digitalnya untuk dakwah malahan begitu. Nggak usah khawatir. Jadi yang perlu diperbaiki itu bukan kita menghentikan apa namanya perkembangan gadget ini nggak, dan nggak mungkin juga kita hentikan, akan tetapi bagaimana kita mengkonsep diri anak dengan konsep diri yang positif gitu. Anak orang yang punya sifat ihsan, anak itu jujur, anak itu amanah, anak itu dan seterusnya. Barakallahu. Ingin saya yang menghayal posisi ayat Quran di sebelah mana dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, insya Allah nanti berproses, ya nanti berproses, insya Allah bisa. Ya, anak yang suka menghayal itu insya Allah bisa, ya, nanti insya Allah. Baik, barakallahu. Ini pertanyaan terakhir ya. Udah jam Iya. 9 ya. Nggih. Dan nanti ini seru sekali ini, Masya Allah. Barakallahu. Sebab habis ini saya masih harus ke Bogor ya. Dan ini habis ngisi pengajian di Bekasi ini, sekarang masih di Bekasi. Baru habis ngisi pengajian langsung Zoom sama apa namanya panjenengan semuanya. Habis ini harus barakallahu. Bagaimana menangani anak perempuan yang tidak mau deket, diajak keluar tidak mau, kecuali dengan paksaan, ujung-ujungnya pasti nangis. Setiap bapaknya ngomong sama anaknya selalu tidak mau dengerin. Berarti ini apa namanya introvert ya, introvert akut ya, introvert akut ini ya. Jadi anak yang apa namanya introvert seperti itu ya, diajak apa namanya diajak keluar susah, diajak jalan susah gitu ya, dan seterusnya. Justru yang seperti ini biasanya tipe-tipe pemikir sebenarnya, ya. Otaknya otak kiri dan sifatnya introvert, ya. Jadi introvert itu begini, eh, jadi masing-masing kita itu punya baterai, masing-masing kita itu punya baterai. Kalau orang introvert itu baterainya adalah dalam kesendirian. Jadi ketika sendiri itu kayak langsung ngecas gitu nih, ya chargingnya itu langsung ngecas gitu. Jadi kayak ada ada energi. Ada kalau sebaliknya ada extrovert. Ya, extrovert itu orang yang ngecasnya ketika ketemu sama orang. Dia nggak bisa dalam kesendirian itu nggak bisa. Pengennya main, pengennya keluar, pengennya apa namanya ngobrol apa gitu ya. Seperti itu tuh ya. Jadi cocoknya itu kayak itu jadi sales. Kalau kasarnya sales. Jadi sales Peter itu. Jadi pembawa acara, jadi pembicara, jadi apa namanya pembisnis juga bisa bagus ya. Pembisnis jadi apa namanya seorang diplomat, oh bagus ya, itu extrovert. Ambivert, ya ambivert
Introvert yang di dalam ya itu kita kasih tugas aja ya. Biasanya kayak gitu tuh pinter neliti itu. Ya. Itu dalam kesendirian pinter fokus. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tinggal kita sikapi aja dengan baik. Kasih buku, kasih apa dia pengennya senang apa, misalkan gitu. Dia misal anak perempuan masak, kasih buku-buku masak, kita kasih challenge. Oh, kamu bisa masak ini ya, ini masya Allah, nanti nanti Abi dagangin ya, Abi kasih ke tetangga-tetangga seperti itu sebagai apa namanya, sebagai bentuk apresiasi. Nggak apa-apa, nggak masalah, memang harus seperti itu ya. Saya tuh saya jadi mau cerita sedikit, saya tuh punya istri kayak gitu. Diajak keluar susah banget, diajak keluar tuh susah sekali. Berapa banyak itu pesantren-pesantren yang saya kunjungi itu, Ustaz nanti ke sini bareng sama istrinya Ustaz. Lah, ya wangel lah bilang. Susah. Tapi fokus. Hafalan Qurannya kuat, hafalannya kuat, Masya Allah. Udah dulu ujian itu 3 kali duduk gitu. 30 juz sudah 3 kali duduk. Apa namanya? Seperti itu. Itu introvert banget, akut ya. Tapi itu justru biasanya fokus ya. Justru biasanya apa? Fokus. Jadi tinggal kita berikan opsi-opsi saja. Nanti ada istilah namanya ambivert. Ambivert itu ya dia bisa X kalian in. Dalam kesendirian oke, bergaul juga oke. Begitu. Tapi eh, dokter apa namanya Edi Susanto mengatakan nggak nggak ada ambivert. Beliau nggak setuju dengan apa namanya dengan istilah ambivert. Ambivert itu bisa ini bisa itu. Karena pasti namanya orang itu kalau nggak in pasti X. Ya. Tinggal baterainya lebih banyak yang mana gitu. Lebih banyak yang mana. Sebenarnya saya itu misalkan saya pribadi saya lihat, wah saya itu kayak in deh. In. Jadi introvert. Jadi suka menyendiri. Jadi pasti baterainya itu kalau udah banyak ngomong, udah banyak ketemu sama orang, pasti baterainya nanti melemah gitu. Akhirnya harus apa izin dulu dan seterusnya. Jadi tapi kalau ketemu sama orang menjadi pembicara, misalnya, wah itu karena obsesi saja, karena ada obsesi. Jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya kita ini in. Orang orang sampai banyak yang wah nggak percaya atau introvert Ustaz. Lah saya kalau nggak atau nggak percaya saya introvert lah terus saya baca buku banyak, mana bisa orang apa namanya berkutat dengan buku mutolaah kitab itu kok nggak ini ngapa ada? Ya betul juga ya, ini baru percaya. Seperti itu. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada semuanya, khususnya ke Ustadz Miftahudin. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair, jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah kita bertahap, Ustaz. Jadi jangan dikeluarkan semua, Ustaz. Biar nanti para wali santri semakin penasaran untuk mengikuti kajian-kajian parenting Pesma bersama Antum. Jadi jangan keluarkan semua, Ustaz. Insya Allah, barakallah. Insya Allah, insya Allah. Jadi diagendakan lagi, Ustaz, tadi. Ya. Jazakallah khair. Barakallah fiik, Ustaz Hidayat. Jazakumullah khairan katsira, barakallah. Terima kasih kepada semua. Semoga setiap apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan menjadi amal saleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Hidayat atas materi dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya insya Allah. Karena waktu sudah malam dan insya Allah pertemuan yang akan datang akan kami infokan lagi di bulan depan. Mudah-mudahan kehadiran wali santri semakin banyak karena eman materinya dan ilmunya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Akhirul kalam, terima kasih kepada Ustadz Hidayat dan juga kepada Ustadz Miftah, asatidzah semuanya dan para wali santri. Semoga Allah memberikan ilmunya ini ada ilmu menjadi yang manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ilmunya. amin wa jazakumullah khairan.
Monggo mampir ke Bekasi jika ada ke Jakarta para asatidz dan wali orang tua. Insya Allah. Jazakallah khairan.